Nama saya Rofiuddin Hafiz, saya ownernya Hafiz Beta Kediri. Pertama dulu dimulai dari bapak mertua saya, dulu kan petani ikan cupang. Cuma waktu itu kondisi dari pertama kan diambil sama bakul mas, bakul. Diambil sama pedagang, itu enak 1 bulan diambil, 1 bulan lagi diambil. Nah, pas kondisi naik turunnya pasar, itu ikan dari bapak mertua itu tidak diambil sampai 2 bulan, sampai bahkan lebih lah, 2,5 bulan. Nah, coba saya untuk memasarkan di media sosial. Alhamdulillah ada peminatnya. Dulu waktu itu pelanggan pertama itu dari Pekanbaru, tapi karena saya juga pemula, jadi ada orderan, tapi kita nggak bisa packing waktu itu, nggak bisa packing. Dan bahkan untuk jenis ikan yang jantan dan betina pun saya kan nggak tahu. Bapak mertua pun juga sama kan cuma petani aja, jadi ngopeni iwake wong, dijanji untuk diambil tapi kan nggak diambil. Dulu berjalan waktu itu kan sama pedagang diambil mungkin bulan pertama, kedua sampai ketiga. Setelah itu tidak diambil lagi sampai usianya 2,5 bulan. Nah, karena ada pesanan dari Pekanbaru, tapi kita tidak tahu cara packingnya seperti apa. Terus jenis ikan pun jantan dan betina aja kita tidak bisa membedakan. Hasil waktu ikan kita kirimkan di sana komplain ikan banyak betinanya, ikan ukuran size-nya tidak sesuai. Nah, itu kita mencoba untuk ganti rugi di sana. Dulu saya kan kerjanya di Samsung, drivernya Samsung dulu, sopirnya Samsung. Terus gaji dari Samsung itu buat ganti ikan. Kalau ikan yang kita ambil dari bapak kan ya udah kita bayar, tapi kan untuk penggantian kan resiko dari pengirim saya kan. Jadi kita ganti full untuk penggantian itu Pekanbaru. Terus ada lagi pelanggan lagi dari Medan, Pekanbaru 2 orang nih mas, sama semuanya komplain sama. Terus pelanggan kedua dari Medan kita sudah bisa cara packingnya. Kalau yang Pekanbaru dulu juga banyak ikan mati mas, mungkin dari 1.000 ekor atau 100% itu kematian ada sekitar 50%-an. Makanya kita hampir ganti kan, hampir full kan. Dari Pekanbaru 1 pelanggan kita merugi. Habis itu pelanggan Pekanbaru lagi merugi lagi. Ini pelanggan dari Medan mas, dari Medan itu kita kirimkan, itu juga banyak betinanya. Padahal kita sudah seleksi itu mas, masih ada ketutan betina. Terus kita ada pelanggan lagi dari Jambi. Nah, dari Jambi itu kita sudah mulai belajar lagi untuk belajar dari pelanggan kita. Soalnya pelanggan kita kan dia sudah biasa untuk menerima kiriman dari pedagang bakul-bakul dari Kediri ataupun dari Tulungagung. Kalau zaman dahulu 2014-2015 kan untuk pengirim ikan terbatas tuh mas. Dan dari pengirim itu misalkan kita tanya itu ndak mau ceritakan cara untuk pengiriman, dan tertutuplah ilmu itu. Jadi kita otodidak, makanya pengiriman 1, 2, 3 kita kan gagal. Dari kegagalan itu kita belajarnya bukan dari teman-teman di sini, tapi belajar dari pelanggan di Jambi. Pak, pertama kita kirimkan di sana ikan, waktu itu kirim 1 box itu isi 900, kalau enggak 900 berapa itu, kematian 800 ekor. Itu karena delay, kita pakai Lion kalau enggak salah, itu delay. Terus sampai sana itu lebih dari 1 hari.
Nah, dari situ saya tanya ke pelangganku, Pak, gimana kalau pengiriman dari pedagang lain itu seperti apa cara packingnya, pakai kargo apa? Jadi kita cari kargonya itu dari pelanggan kita, dari pelanggan dari Jambi itu. Yang penting kita garansi penuh. Pak, ikan saya garansi penuh, ikan kita siapkan lagi sesuai permintaan dari Bapak. Untuk kerugian yang ini kita ganti penuh, Pak. Kita terbuka kalau saya itu memang lagi belajar, baru 4 kali kirim dan semuanya gagal kan gitu, Pak. Kita cerita keluh kesah kita di sini kalau setiap kali kirim itu selalu gagal, sampai 4 kali gagal. Nah, habis itu dari pelanggan di Jambi itu cerita, Mas, mendingan pakai kargo yang ini aja, saya ada nomornya, nanti telepon aja kargo ini, terus untuk penyiapan ikan, kriteria ikan seperti ini, terus cara packingnya seperti ini, divideokan ini seperti ini. Dari situ kita belajar, kita pakai kargo yang baru. Kalau dulu kan kita kargo langsung dari bandara, dari sini travel, Mas, travel. Habis itu dari pelanggannya di Jambi itu kita dapat ilmu dan juga dapat kargo baru yang bisa jemput langsung ke sini. Jadi dijemput sini, bawa ke bandara, itu lebih aman, Mas. Dari situ pengiriman berikutnya itu, pengiriman kelima itu baru sukses, Mas. Tidak ada kematian, dari 1000 ekor cuma 16 ekor. Itu kita bilang itu sukses karena baru pertama kali kirim terus kematian tidak lebih dari 20 ekor. Untuk permintaan yang paling banyak itu di luar Jawa, Mas. Di luar Jawa. Kalau lokalan sini juga ada, tapi mungkin pos-posnya kan cuma ada beberapa titik tok. Tapi kalau luar Jawa itu misalkan satu tujuan Sulawesi ya, Sulawesi itu ada banyak. Nah, Sulawesi, misalkan Sulawesi Selatan itu di Makassar. Dari Makassar itu banyak pedagang. Nah, dari pedagang itu pun itu ada komunitas, Mas. Nah, di situ dari komunitas itu nanti kita bisa dapat pelanggan-pelanggan dari situ. Utama yang kita utamakan itu partai anak kecil, Mas, yang harganya antara 2,5 sampai 5.000 gitu aja. Tapi kalau jenis yang mahal di atas 15.000 itu juga kita menyediakan, tetap menyediakan, tapi permintaannya tidak banyak, biasanya cuma 50, 100 gitu toh. Tapi kalau cendolan sing harga 2,5 itu sekali permintaan kan bisa 1.000, 2.000 gitu, bahkan sekali kirim sampai 4.000 sekali kirim. Kalau produksi, kalau di sini saja kan kapasitas botol mungkin sekitar 30-an ribu. Tapi kita tidak cuma fokus di sini, Mas. Kita ada beberapa petani mitra. Jadi untuk mencukupi pasar itu kita kerjasama dengan petani mitra. Itu ada yang sistem bagi hasil. Bagi hasil itu nanti modal semua dari sini, mulai pakan, terus obat, garam dan lain-lainnya itu dari sini. Mereka merawat. Nah, itu nanti per 1000-nya persenan berapa gitu. Pembesaran itu untuk pembesaran botol. Ilmu kita berikan sampai kita pantau juga nanti sampai ikan panen gitu. Kalau di sini kan kita sudah mematok harga, jadi harga petani nanti dapat berapa, kita modal berapa, dan laba itu sudah kita kalkulasi sama resiko kematian. Ini patokan harga segini,
Tapi tidak tahu juga dari pedagang-pedagang lain kan ada juga yang bermain harga. Nah, kalau untuk permainan harga kan kita tidak bisa mengikuti. Jadi yang penting kita main ke kualitas, kita perbaiki, kita perbarui. Jadi di sana nanti misalkan mereka bermain harga, kita bermain kualitas. Jadi kualitas ikan kita perbaiki. Kadang kalau pedagang di sana kan melihatnya kan dari harga dulu. Wah, murah ini pedagang ini. Bakul dari Kediri yang ini murah. Terus di sana dipasarkan. Dari pedagang-pedagang di sana untuk pengambilan kan pasti yang diambil kan yang paling murah dulu. Nanti kalau yang murah habis baru punya kita baru dihabiskan. Tapi beda lagi kalau kita nanti mainnya di kualitas dari warna dan bukaan ekor. Kalau kita bisa main kualitas mungkin pembeli kita kan bisa pertimbangan, oh kono murah tapi kualitasnya gini, agak mahal dikit tapi lebih bagus dari kualitasnya. Kalau awal corona dulu kita sempat untuk kiriman luar Jawa kan terhenti, Mas. Jadi dari bandara memang pesawat tidak ada keberangkatan. Itu kendala itu hampir 90% melumpuhkan pemasaran kita. Soalnya kita pasaran paling besar kan di luar Jawa, 90%. Jadi misalkan satu minggu ikan bisa keluar antara 5.000 sampai 10.000. Itu bahkan satu minggu cuma kirim 1.000, bahkan satu bulan cuma kirim 1.000 2.000 gitu tok, Mas. Itu pun lokal saja, luar Jawa tidak ada kiriman. Terkendala waktu itu pesawat tidak ada keberangkatan. Itu berlangsung hampir 2 bulan, Mas. Corona awal. Stoknya melimpah. Stok melimpah di petani penuh, di sini penuh. Kalau petani yang baru main bermitra itu dengan apa jenis suasana kayak kemarin, kondisi seperti kemarin tuh wes banyak mari payu wes gak mau penineh itu, Mas. Dari corona itu yang awalnya kita petani itu ada 15 sekarang tinggal 7, itu ya seperti itu, kapok kebanyakan gitu. Terus juga yang biasa 1 bulan itu jadi 2 bulan ngopeni. Itu berlangsung 2 bulan, Mas. Hampir 2 bulan lah pesawat tidak ada keberangkatan. Habis itu ada pesawat keberangkatan tapi charter, itu 2 kali lipat ongkosnya. Yang biasanya 600 untuk Makassar 600 itu 1.200. Manado yang biasa 650 jadi 2.200.000. Itu berapa kali lipat kalau Manado itu? Dari 600 sampai 2.200.000. Itu berlangsung juga hampir sekitar 2 sampai 3 bulanan, Mas. Harga masih tetap ada atau... Harga ikan kita tetap, Mas. Bahkan kita untuk keluar Jawa itu kita potong harga. Kita mainnya yang penting kita ikan bisa keluar, laba saidik gak apa-apa, yang penting iwak nih gini petani keluar kan gitu. Terus pedagang di sana pun juga gitu, Mas. Dia sudah keberatan di ongkos kirim sampai naik 2 sampai 3 kali lipat kan sudah. Kalau untuk dijual di sana kan wis kebebanan ongkos kirim kan ditanggung di sana, Mas. Yang nanggung kan sana. Jadi kita cuma ikan terima bayar ikannya aja dari resiko kematian. Itu setelah itu bulan apa itu, setelah besar hari Lebaran besar 2020 itu ada kenaikan penjualan, Mas. Waktu cupang viral itu sampai mungkin bulan 2 2021. Dari situ kenaikan permintaan melambung. Dari penjualan bibit di sini pun juga permintaan, 1 orang aja permintaan bibit itu sekitar 100.000 1 orang, dan itu banyak masuk dan kita tidak memenuhi pasar, Mas. Tidak bisa mencukupi semuanya. Jadi
dibagi-bagi semuanya supaya kebagian. Luar Jawa pun juga gitu mas. Bahkan ikan baru dari kolam gini ya, kalau kondisi normal kan masuk petani dulu pembotolan baru kita kirim. Itu ndak, dari kolam dibungkusi kirim. Itu karena ketelatan barang, dan itu permintaan dari pelanggan di luar Jawa mas, bukan permintaan kita. Permintaan dari pelanggan di luar Jawa, kalau wis iwak saeneke mas, wis pokoknya ekore metulah kiriman. Harganya juga naik. Terus setelah habis bulan kedua itu pasar mulai menurun. Ini kembali normal lagi mas. Kalau untuk pemula pokoknya jangan berhenti berusaha lah, dan pasti kerja keras itu membuahkan hasil gitu aja gitu. Kadang kan dari pemula itu kita sudah bekerja keras tapi tidak ada hasil, kita merugi. Itu memang awalnya prosesnya, tapi kalau misalkan kita tekuni, kita mau belajar untuk lebih bagus lagi, kita akan menuainya mas gitu.